Tapi ini beda, sehingga akhirnya apa? Berita itu terdengar di ujung, ya, di ujung daerah kerajaan yang paling tepatnya desit dari seorang nenek-nenek buta yang tua, dengar dia nangis, ditanya sama cucunya, "Mada sya'nuki?" Ya, apa yang terjadi? Apa yang dialami olehmu wahai nenekku? Ada apa gerangan? Bahasanya gitu, Pak. Terus kemudian akhirnya apa? Aku tuh sedih. Aku tuh sudah ngumpulin kayu bakar, tapi aku buta, aku pengen ngikut ke kerajaan untuk membakar Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad SAW itu kan Allah abadikan di dalam Al-Quran untuk kita jadikan uswatun hasanah di surat Al-Ahzab ayat 21. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah nampak suri tauladan yang terbaik pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi siapapun yang menginginkan perjumpaan nanti di yaumil qiyamah, mengharapkan kebaikan dan banyak berzikir. Ya, maka kemudian kita juga mendapati dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Maka Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika kita membaca hadis, ketika kita membaca makalah-makalah Islami, maka kita akan mendapati ada beberapa nama yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, baik itu dari kalangan yang laki-laki maupun perempuan, dari kalangan raja sampai nabi-nabi dan rasul yang Allah utus untuk mengingatkan umatnya kembali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mendapati Nabi Muhammad yang paling utama. Kita juga mendapati Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di surat apa? Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Jadi telah nampak suri tauladan yang terbaik pada Nabi Ibrahim walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Kenapa kok sampai Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan kalimat dan orang-orang yang bersama dengan beliau? Karena memang dalam kehidupan kita itu jalan sendiri itu berat, Bu. Ya Pak ya, berjuang sendiri itu berat. Makanya apa? Kita ambil pelajaran dengan orang-orang yang bersama dengan beliau. Kita dapati istri yang pertama Sarah, yang kedua Hajar. Anak yang pertama malah didapatkan dari istri yang kedua. Namanya siapa? Ismail alaihi salatu wassalam. Yang kedua baru Ishak alaihi salatu wassalam. Maka ketika kita mendapati dengan apa yang terjadi, maka kita harus mengambil ibrah dan pelajaran yang sangat luar biasa. Kita ambil dari bagaimana ketika seorang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu kenapa kok sampai Allah Subhanahu wa taala memuliakan kalimatnya di dalam Al-Qur'an. Ketika nama itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, maka kita hanya bisa mengambil dua hal, Pak. Kalau baik kita jadikan contoh, kalau buruk kita tinggalkan. Ada Fir'aun yang paling banyak Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ada Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Mau ngikutin Nabi Musa apa ngikutin Fir'aun? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya kan? Nggak mungkin mau ngikutin Fir'aun. Makanya kan ketika kita mendapati dengan nama yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, kita melihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan ada sebutan uswatun hasanah. Tidak sampai di situ saja. Yaitu orang-orang yang mengikuti beliau, yang bersama dengan beliau. Siapa mereka? Yaitu keluarganya. Maka kita mendapati seseorang hamba yang Allah ciptakan semakin tinggi keimanannya, semakin tinggi ketakwaannya, dan dia adalah orang yang terpilih di antara begitu banyak manusia-manusia pilihan yang beriman di dunia, maka terpilihlah beberapa nabi dan rasul. Maka kemudian kita mendapati Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kenapa? Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ketika hari ini kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, kita membenci syariat Nabi Ibrahim. Karena Nabi Muhammad SAW juga melanjutkan syariat yang telah Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik itu hajinya, baik itu umrahnya, baik itu udhiyahnya, yaitu hewan selembihan nanti akan kita sembelih. Mau itu sapi, mau itu kerbau, mau itu kambing, mau itu sondesip. Sondesip itu domba, Bu. Ya kan? Jangan antum kira Pak, domba itu
harganya itu murah, 2 juta, 3 juta. Jenengan coba cari domba dorper itu harganya berapa. Ya kan? Itu harganya bisa beli NMAX sisa, Pak. Ya kan? Makanya kan Bapak Ibu sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita mendapati pelajaran, kita ambil dulu. Namanya manusia pilihan tidak akan pernah terlepas dengan yang namanya ujian. Kenapa kok hamba-hamba yang beriman dengan keimanan yang luar biasa, dengan ketakwaan di atas level manusia biasa, kenapa kok ujiannya lebih berat daripada manusia biasa? Agar menjadikan contoh buat kita semuanya. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita cuma sekali, Pak. Makanya saya menasihati untuk saya pribadi tentunya, dan untuk kita semuanya. Kehidupan kita cuma sekali. Nggak akan sampai 2 kali. Nggak akan sampai reinkarnasi. Emang kita film hantu Cina? Kan enggak. Ya kan? Makanya kan Bapak Ibu sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kenapa kok sampai Allah muliakan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kita lihat dari hadis yang pertama. Yaitu apa? Innama yuksa yaumal qiyamah Ibrahim. Ya, Masya Allah, Pak. Nanti ketika di hari kiamat, di padang mahsyar, ketika Allah bangkitkan hamba-hambanya, baik itu orang-orang kafir, orang yang beriman, orang mujrim, orang munafik, musyrik, dan lain sebagainya, dari zaman Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad SAW, dibangkitkan dalam keadaan huffatan urratan ghurlan. Huffatan nyeker, urratan telanjang, tidak pakai baju. Ghurlan belum sunat, belum hitam. Loh, saya sudah sunat, Ustaz. Nggih, Pak. Kalau percaya kalian jenengan, tapi kan prosesnya ini beda. Dibangkitkan di umur yang sama semuanya. Di umur berapa? 33 tahun. Maka kemudian ketika Allah bangkitkan semua dalam keadaan dia nyekar, tidak menggunakan pakaian, kemudian dalam keadaan dia belum berhitan, maka kita mendapati hal yang luar biasa. Innama awwalu ma yuksa fi yaumal qiyamah Ibrahim. Dan nabi yang pertama, manusia yang pertama, nabi yang pertama, hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pakaian adalah Nabi Ibrahim. Ya. Saking luar biasanya. Kenapa? Kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan kita paham bahwasanya apa? Kenapa kok menjadi kekasihnya Allah? Karena cobaannya juga berat, Bu. Ya, cobaannya berat. Nabi-nabi, Rasul itu cobaannya beratnya luar biasa. Kita lihat Nabi Muhammad SAW, cobaan yang paling besar siapa? Pamannya, bibinya, bulenya itu. Masya Allah, luar biasa berat. Belum ketika nanti menghadapi orang Yahudi, belum ketika menghadapi orang-orang munafik di Madinah. Itu baru Nabi Muhammad. Nabi Isa alaihissalatu wassalam belum Allah wafatkan, tapi nanti Allah akan turunkan. Ya, ketika nanti sebelum terjadinya perang yang begitu besar, maka Allah turunkan pada posisi Imam Mahdi juga nanti bersama dengan beliau. Kita beriman kepada sesuatu yang hari ini tidak nampak, tapi kita harus paham ini ajaran Islam. Ya kan? Maka kemudian kita mendapati nabi-nabi yang terakhir, Nabi Nuh alaihissalatu wassalam diuji dengan anaknya, Nabi Lut istrinya, Asyah binti Muzahim suaminya, Fir'aun. Bayangin, jenengan suaminya bukan Fir'aun kan? Ya, suami jenengan masih seorang muslim kan? Itu sudah ngeluhnya luar biasa. Padahal ini masih tanggal 1. Kenapa, Pak? Tanggal 1, Pak? Wah, senyum, pagi buatin kopi. Wih, Masya Allah, singkong goreng. Wes. Tanggal 30 kemarin ngapain? Ya kan? Jangankan kopi, pahit urip kurat. Ya kan? Maka Bapak Ibu sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim juga berat. Ya, beratnya apa? Beliau mendapati hal yang sangat luar biasa. Menunggu waktu yang Masya Allah, sampai akhirnya beliau mendapati cobaannya kita bagi, karena memang waktunya juga mepet. Jadi waktunya ketika seorang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu cobaannya kita bagi menjadi 3 tempat. Jadi biar enak. Saya minum dulu boleh, Pak? Tergoda saya. Bismillah. Alhamdulillah. Baik, kita masuk di awal yang pertama, yaitu di Babilonia. Di Babilonia itu di mana? Di Irak. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu seorang nabi yang luar biasa.
Kenapa? Cobaan yang beliau alami itu Masya Allah. Maka di Babilonia beliau mendapati cobaan yang terberat. Pertama kali beliau dapatkan dari siapa? Seorang ayahnya. Namanya siapa? Azar. Bayangin ketika sang ayah membuat patung untuk disembah, anaknya ngomong, nggak usah beli patung. Sama kayak jenengan dagang di pasar. Ya kan, dagang kelontongan, terus anak jenengan ngomong, gak usah beli jajanan ayahku, laura anaknya ditunyel-tunyel sampai bapak itu, ya kan? Gimana nggak jengkelnya seorang ayah? Tapi Nabi Ibrahim akhlaknya luar biasa, adabnya Masya Allah, ucapannya santun. Itulah kenapa Bapak Ibu sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Ibrahim tidak dibenci karena akhlaknya, tapi Nabi Ibrahim dibenci karena kebenaran yang beliau emban, karena beliau sebagai seorang Rasul dan Nabi, ya. Maka kemudian ketika hari ini kita mendapati ada seorang manusia dibenci bukan karena kebenaran, tapi dibenci akhlaknya, berarti dia salah. Ada yang salah dalam dirinya. Ketika akhlaknya buruk, berarti yang salah itu. Tapi kalau yang dibenci karena kebenarannya, bukan karena akhlaknya, berarti yang membenci itu yang salah. Itulah kenapa ketika kita mempelajari Nabi Ibrahim alaihissalam, kita lihat kebenaran yang beliau emban, cobaannya itu di depan mata. Seorang ayah yang ngurus dari kecil, ketika sudah mulai dewasa diingatin dan diabadikan di dalam Al-Quran. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'an. Wahai ayahku, kenapa kok engkau menyembah kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepadamu? Kalimatnya santun, diajak diskusi, diajak berpikir, tidak menyalahkan, Pak. Maka akhlaknya baiknya Masya Allah. Maka kalau hari ini kita mendapati kesalahan di depan kita, dari saudara kita, ketika saudara kita melakukan kesalahan, kita ajak mereka ngobrol dengan kalimat yang santun, agar mereka tidak tersinggung. Kalau dia teman nongkrong kita, beda halnya, Pak. Kalau teman nongkrong kadang-kadang ngobrol ya saenake dhewe. Tapi kalau orang yang jarang ketemu sama kita, bahkan nggak tahu kita ngomong seenaknya saja, dia bisa benci, bahkan bisa marah sama kita. Sampai itu siapa nginget-ngingetin? Kan gitu bahasanya. Makanya kan Bapak Ibu sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Ibrahim menyampaikan kepada ayahnya. Ketika kalimat itu disampaikan, ayahnya malah semakin marah dan marahnya luar biasa. Itulah kenapa Bapak Ibu sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita evaluasi dulu dari seorang ayahnya Nabi Ibrahim. Kadang-kadang cobaan terbesar itu bukan dari luar. Cobaan kita hari ini ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapatkan dari dalam. Ketika kita mudah untuk melaksanakan amal ibadah, kadang-kadang istri kita malas untuk ngerjain sholat. Kita tepat waktu di masjid, kita pulang ke rumah, istri kita masih gosok, tanya, udah sholat dek? Belum. Ya. Hati-hati, Pak. Dia lebih pinter daripada antum. Ya kan? Padahal untuk masalah amal ibadah itu nggak ada istilah paling pinter, tapi yang paling taat. Sudah dengar azan, ya sudah. Matiin dulu kompornya, cabut dulu setrikanya, selesaikan dulu masalahnya. Kalau memang sudah tidak, anaknya sudah besar semuanya, sudah tidak ada di rumah, langsung kerjakan sholat. Iki enggak. Suaminya berangkat ke masjid, pulang ke rumah, ternyata istrinya belum. Ya kan? Ini yang senyum-senyum ibunya berarti tenang nih, Pak. Ya kan? Makanya kan Bapak Ibu sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sini kita mendapati pelajaran bahwasanya ketika kita mengamalkan amal ibadah itu ternyata kadang-kadang cobaan terbesar dari dalam, belum anak. Ya kan? Makanya ketika kita mengamalkan amal ibadah, dia harus maksimal. Dan maksimal itu kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Dan cobaannya nggak sampai situ saja. Ketika beliau mulai merambah kepada tempat yang eksternal, tempat yang luar, dakwah untuk menyampaikan kebenaran ketika berhadapan dengan seorang raja yang luar biasa, Namrud, laknatullah. Bayangin Pak, raja yang luar biasa. Bahkan kalau jenengan membaca dalam sebuah kalimat di dalam Al-Quran, disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ini Raja Namrud ini, Masya Allah Pak, disayangi rakyatnya, dielu-elu, enggak dikritik, dia malah ngomel. Ya kan? Beda ketika pemimpinnya itu beda sama pemimpin zaman sekarang. Dikomelin malah dia, kalau enggak suka gimana dah? Kita ngeritik karena kita bayar pajak kok, gitu kan.
Maka kemudian jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ini disayangi oleh rakyatnya dengan kasih sayang yang luar biasa. Maka itulah momentum yang digunakan oleh Namrud untuk membuat propaganda. Ketika mendapati dakwahnya Nabi Ibrahim sudah sampai singgasana. Kemudian akhirnya apa? Menolak dengan tolakan yang luar biasa. Maka kemudian akhirnya jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kemudian akhirnya difitnah, dihina, dicaci, dibilang sesat, dibilang penyihir, dibilang yang enggak-enggak. Bayangin Pak. Ya, makanya kan Bapak Ibu sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sudah selesai umrah sebulan 2 bulan yang lalu? Ada yang sudah umrah sebulan 2 bulan yang lalu? Di sini? Kalau ada nanti jenengan tanya Pak, takutnya saya salah. Tanya sama nanti yang sudah umrah, nanti kalau ada rezeki insya Allah amin. Jenengan umrah sebulan atau 2 bulan, nanti jenengan dapat kabarnya dari saudara jenengan tanya. Di Saudi sholatnya pakai kunut nazilah enggak? Ya, tanya. Kenapa tempat yang terbaik, tempat yang penuh dengan keberkahan, tempat yang didoai oleh seorang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Rabbi ju'al hada baladan amina warzuq ahlahu minats samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, ya Rabbi ju'al hada baladan amina, negeri yang selamat, warzuq ahlahu, berikanlah rizki para penghuninya itu minas samarat, dari buah-buahan yang luar biasa. Bagi mereka siapa? Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Makanya jenengan yang sudah haji, sudah umroh, sana enggak ada jeruk, ada jeruk. Bisa kan? Enggak ada jeruk, malah ada jeruk. Ya kan? Kita pengen makanan Indonesia di sana juga ada. Masya Allah itu. Maka kemudian jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kita kembalikan kepada Namrud laknatullah. Maka beliau membuat propaganda untuk menghina, ya, membuat sebuah kebencian, ujaran kebencian, maka disampaikan kepada rakyatnya untuk membakar Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam akhirnya apa? Diarak-arak di sebuah tempat yang sangat luasnya, Masya Allah. Di lapangan yang luar biasa, dibakar. Padahal kalau kita membaca kisah sirahnya, Pak, di zamannya Namrud itu belum ada yang pernah itu menghukum dengan dibakar. Kalau nggak dipenggal ya dibunuh. Ya, cuman itu aja. Nggak ada yang dia sampai itu dibakar. Tujuannya apa? Tujuannya agar dia itu mengimani apa yang diimani oleh Namrud. Sampai seperti itu, Pak. Dengan siksaan yang luar biasa itu. Makanya kalau hari ini kita ngerti, Allah, kenapa kok keimanannya itu luar biasa? Ya luar biasa. Kita hari ini kadang-kadang ya bisa berubah, esok tempe sore beli kadang-kadang. Tapi ini beda, sehingga akhirnya apa? Berita itu terdengar di ujung, ya, di ujung daerah kerajaan yang paling tepatnya desit, dari seorang nenek-nenek buta yang tua, dengar dia nangis, ditanya sama cucunya, "Mada sya'nuki?" Ya, apa yang terjadi? Apa yang dialami olehmu wahai nenekku? Ada apa gerangan? Bahasanya gitu, Pak. Terus kemudian akhirnya apa? Aku tuh sedih. Aku tuh sudah ngumpulin kayu bakar, tapi aku buta, aku pengen ngikut ke kerajaan untuk membakar Nabi Ibrahim. Ya kan? Membawa kayu, ranting-ranting kukumpulkan untuk Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan yang dilakukan Nabi Ibrahim ketika itu terjadi, beliau ucapkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ketika sudah tidak ada lagi satupun manusia yang bisa menolong kita ketika kita mendapatkan cobaan yang luar biasa, maka tempat bergantungnya kita tuh hanya kepada Allah, Pak. Nggak ada kepada yang lain. Berharap sama manusia sekali, 2 kali, kadang-kadang masih diiyain, Pak. 3 kali, belum tentu. Berharap kepada manusia, kadang-kadang kalau kita pernah baik sama dia, dia bisa baik sama kita. Tapi ketika kita mungkin nggak baik sama dia, boro-boro mau bantu, nelpon aja diblokir, ya kan? Kadang-kadang kita juga lucu, di WA kita ribut di grup itu, tapi ketemu di masjid, diem, menang-menang baik, menang-menang ngentut, ya kan? Masya Allah, tapi di WA tuh ribut panjang gitu kan? Masya Allah, apa meneh, kan? Ya, makanya kan Bapak Ibu sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada api
ya naru kunu barda wa salaman li Ibrahim. Jadi kalimatnya, wahai api, kunu barda wa salama. Kenapa kalimatnya kok barda wa salama? Wah, ini unik, Pak. Ketika kita mempelajari ayat per ayat dari Al-Quran, kita semakin paham. Kenapa kok sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan wahai api, jadilah dingin dan selamat. Karena kalau nggak ada kalimat selamat, Bu, dingin juga bisa mematikan manusia, Pak. Jenengan bisa bertahan di kutub utara di benua Antartika, Pak. Orang naik gunung saja kalau fisiknya nggak kuat, nggak usah jauh-jauh sampai Himalaya, pesagio di Liwa, baru sampai shelter 1 wis ngomong, aku lelah, aku lemah, pakai motor listrik MBG aja biar bisa naik ke atas. Torsinya aja nggak ngangkat, Pak. Sama Vario aja kalah tenaganya. Ya kan? Makanya kan Bapak Ibu sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita mendapati pelajaran bahwasanya apa? Kalimatnya kunu barda wa salaman Ibrahim. Jadilah dingin dan selamat untuk Nabi Ibrahim. Karena jangankan yang panas, dingin pun kadang-kadang juga mematikan. Orang kalau kedinginan meninggal itu namanya apa, Pak? Hipotermia. Ya kan? Masya Allah itu. Maka kemudian jamaah sekalian rahimani Allah wa iyakum, beliau turun dalam keadaan tidak ada satupun kulit tersentuh api. Malu. Ya kan? Tapi rajanya nggak tahu malu. Ya kan? Suruh turun nggak mau. Ya, luar biasa, Pak. Kayak 11-12 dengan itu kan. Maka kemudian jamaah sekalian rahimani Allah wa iyakum, kemudian akhirnya apa? Beliau pindah ya bersama dengan istrinya selanjutnya ke tempat yang bernama apa? Palestina, Syam. Makanya tadi saya sampaikan di awal tadi. Kenapa kok harus Syam? Kenapa kok harus Palestina? Karena buminya para nabi itu Syam. Kiblat pertama di mana? Nurul Yakin. Ya, di Syam, di Palestina, Pak. Makanya dalam Al-Qur'an kan disebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah abadikan semua di dalam Al-Quran. Tidak mungkin tidak ada hikmahnya. Cuman bagi kita yang tidak pernah belajar, kita tidak akan pernah tahu. Maka ketika cobaan selanjutnya, ini jauh lebih berat. Siapa dari kita yang menikah tidak ingin namanya keturunan itu siapa? Siapa dari kita yang menikah tidak ingin punya anak itu siapa? Emang kita ngikutin budaya kayak Korea, child free. Sebuah akad pernikahan tapi nggak pengen punya anak. Lah apa meneh kowe? Ya kan? Ada orang-orang seperti itu, Pak, di Indonesia. Lah, nggak usah jauh-jauh Indonesia, di Lampung pun ada. Aku nikah nggak apa-apa, tapi pengen punya anak dulu lah. Loh. Akhirnya apa? Nyeplosnya dia, nyeletuknya dia, sampai sekarang pun nggak punya anak ujung-ujungnya. Hati-hati, Bu. Lisan kita itu kadang-kadang Allah kabulkan. Hati-hati. Nyeletuknya kita tuh bisa Allah kabulkan langsung detik itu juga. Sama halnya juga yang terjadi kepada Syekh Sudes rahimahullah ta'ala kan. Hafidhahullah ta'ala. Marahnya ibunya ngomong sama Syekh Sudes, pergi kamu ke Makkah, pergi kamu ke Masjidil Haram, kun imaman hunaka. Jadilah kamu imam di sana. Sekarang kan roisnya imam Masjidil Haram siapa? Syekh Sudes. Karena doa ibunya. Ya kan, makanya hati-hati, Pak. Pengen punya keturunan lama banget. Akhirnya apa? Qadarullah masyafala, menikah dengan istri yang kedua. Siapa? Hajar. Ya. Saya nggak bahas poligaminya, Bu. Jadi jangan skeptis dulu ini. Wah, ini Ustaz Jupri bahas poligami. Enggak, saya sih takut istri, Bu. Ya, bojoku Lampung, Le. Ya kan? Bahaya ini. Ya, berat, Pak. Ya, makanya kan Bapak Ibu sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, menikah dengan Hajar. Ya, menikah dengan Hajar. Dengan orang-orang yang solih. Makanya ketika kita mempelajari seorang Sarah dengan Hajar, Nabi Ibrahim menikahi Hajar itu atas permintaan dari Sarah. Ya kan? Kadang-kadang hari ini orang ngomong, nggak apa-apa poligami, nggak perlu izin istri. Ya. Kadang-kadang kita sampai ngomong kayak gini, Pak ya. Ya, nggak perlu minta maaf, nggak perlu minta izin. Ya kan? Nah, minta maafnya nanti. Wah, bahaya. Kalau cuma beli barang COD mungkin masih bisa selesai itu sehari 2 hari ngambeknya, Pak. Tapi kalau istri baru tuh beda. Ya kan? Beli pelek harganya 10 juta ngomong sama istri 200.000. Ya kan? Hati-hati, Pak. Ya. Baik, kita lanjutkan. Maka kemudian akhirnya apa? Semua orang pengen memiliki keturunan.
Maka doa yang dilantunkan, dipanjatkan Nabi Ibrahim alaihissalam di Al-Quran, doanya Nabi Ibrahim itu jauh lebih banyak daripada doa Rabbana di dalam Al-Quran. Jenengan padosi, jenengan cari silahkan. Ya, engkang kepanggih bahasa Jawa. Nanti kalau ketemu jumlahnya, lihat Rabbana itu 40 ayat, Bu. Tapi doa Nabi Ibrahim itu lebih banyak daripada Rabbana. Berapa ayat? 69 ayat. Banyak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas sholihin. Nabi Ibrahim. Ketika disampaikan kepada istrinya untuk mengelus perutnya, Masya Allah luar biasa, sayang sama istrinya. Bahkan ketika kita mendapati perintah selanjutnya, ketika seorang Hajar itu mulai hamil, mulai setelah itu melahirkan, dapat perintah yang luar biasa untuk dibawa ke Bakkah atau Mekah. Bakkah itu kan tempat yang tandus, Pak. Panas, lebih panas dari Panjang, Pak. Ya. Panjang ini nggak begitu panas kalau hujan. Iya, betul ya, Pak? Betul kan? Betul kan? Iya kan? Malam, ya, soalnya nggak panas, Pak. Debunya, Masya Allah. Kan? Apalagi kalau kita naik jalur 2 sekarang. Kadang ke kiri, kadang ke kanan, kadang ke kiri lagi, kadang kanan, lihat jalan. Ya Allah. Bingung saya tadi, Pak. Di jalan bisa hampir 1 jam. Masya Allah. Maka kemudian jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ketika sudah sampai sana, lahir ada perintah yang luar biasa untuk meletakkan Hajar di Bakkah bersama dengan Ismail alaihissalatu wassalam. Bayangin, Bu, ya, nunggu lama-lama, pengen ngemong, pengen gendong, pengen nyium, dan lain sebagainya. Namanya anak kecil, wajar orang tuanya bahagia, tapi malah perintahnya untuk meletakkan di tempat yang sangat jauh. Jaraknya dari Syam, Palestina, ke Makkah itu jauh, Pak. Bukan Sukaramai ke Panjang, dekat. Ya kan? Makanya kan Bapak Ibu sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Parentingnya apa? Walaupun jaraknya jauh masih bisa ngobrol, masih bisa ngubungin, masih bisa bertutur kata. Kita kadang-kadang di rumah ketika makan malah nyekel HP piye. Makan, sini scroll TikTok anaknya. Ibunya scroll Shopee, check out, check in, check out, check in. Bapaknya apa? Dolanan game. Gimana? Rumah tangga itu 90% isinya apa, Pak? Ngobrol. Ya, Bu, ya. 90% isinya ngobrol. Bayangin, Pak, kalau hidup kita kayak gitu, luar biasa berat. Saya sampai sekarang, Pak, 12 tahun nikah sama istri. Tiap malam saya itu tasmik, Pak. Tasmik istri ngomel. Ya kan? Cerita dia kan. Iya, Dek, iya. Ya, pokoknya iya. Ya. Iya, ini bagus nggak, Mas? Bagus. Ngecek, wah, warnanya apa? Warnanya pink. Tapi bagusnya warna hitam. Besoknya dibeli itu warna hijau toska. Ya kan? Tapi kita juga harus paham, kita ngobrol di rumah, tetap harus ada hubungan. Ini jaraknya jauh, nggak ada HP bisa berhubungan. Nengok bagaimana Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, sampai akhirnya apa? Disitulah letak ketika kalimat yang disampaikan oleh seorang Hajar. Ahada min amrillah, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Iya. Ya sudah, sami'na wa ata'na. Bayangin, Pak, ketika dalam keadaan pelik seperti itu, nanya sama suaminya bukan marah. Bukan, Mas, bulan kemarin kan 5 juta. Sekarang kok cuma 2,5. Ayo, 50%-nya kemana? Ini kan bukan masalah duit, Bu, masalah ketaatan. Tanya, ini perintah Allah enggak? Iya, ya sudah. Coba bayangin. Kemudian di tempat pohon yang sangat kecil, tapi alhamdulillah rindang, maka qadarullah beliau berlari-lari, namanya kan sa'i. Kemudian sampai akhirnya keluar air zam-zam. Letaknya luar biasa. Memang Masya Allah, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Dari sini kita mendapati pelajaran bahwasanya ketika kita ingin mengamalkan amal ibadah itu, jangan dahulukan logika. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa itu amal perintah yang wajib maupun yang sunnah, jangan sekali-kali mendahulukan logika. Kenapa kita nggak boleh mendahulukan logika? Nanti ujung-ujungnya amal ibadah itu berkesan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Udah sholat 5 waktu, ya udah. Buat apa rawatib? Udah zakat, buat apa sedekah? Udah zakat, buat apa kurban? Aneh toh.
Ya kan? Makanya kan Bapak Ibu sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala? Kurban memang hukumnya sunnah tapi kata bagiku, kata Imam Syafi'i, antum silahkan lihat kalimatnya. Walakin li, bagiku hukumnya wajib. Beliau mewajibkan untuk dirinya sendiri. Ya kan? Makanya kan Bapak Ibu sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya apa? Falamma balagos sa'ya. Ketika sudah masuk umur ya belasan tahun, antara 11 sampai 12 tahun. Di situ letak di mana ketika kita mendapati hal yang luar biasa. Seorang Nabi Ibrahim nggak sampai di situ saja. Cobaannya nggak sampai di situ saja. Turunlah perintah yang luar biasa. Yang perintah ini sami'na wa ta'na. Mendahulukan keimanan, jangan dahulukan logika. Kalau kita mendahulukan logika, kita tidak akan pernah namanya melaksanakan amal ibadah. Kami ingat banget dulu ketika kami masih mondok itu, Ustaz Agus Supriyadi ngomong kayak gini. Antum kalau pengen mengamalkan amal ibadah itu nunggu ikhlas. Ya, mau sampai dajjal itu turun, antum nggak akan ikhlas. Tak pikir-pikir, tenang juga ya. Makanya apa? Amal ibadah itu dipaksakan, Pak. Kalau antum belajar fikih kurban, berkurban dengan ngutang itu boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Asal kita punya pekerjaan yang menjanjikan bulan depan kita bisa mengangsur. Kalau kita nggak ada sesuatu yang bisa kita angsur, wis ora usah. Ya, jangan berani. Tapi kalau kita sudah ada gaji, misal gaji kita sekian, insya Allah bisa kita kolektif. Qadarullah apa? Masuknya pertengahan. Kita ngomong sama saudara kita, Mas, aku jelek duit mau kolektif sapi. Berapa? 3,5 juta. Ya wis, transfer. Kenapa? Karena dia tahu kerjaan kita. Kita ngutang. Boleh? Boleh. Boleh nggak, Bu? Hewan kurban itu dijual. Bagi orang yang fakir miskin, boleh. Kenapa? Karena kebutuhan dia akan karbohidrat lebih berat, lebih dia butuhkan daripada yang namanya protein. Dia beli beras, dapat daging, mungkin ya 1 kantong plastik 1,5 kilo atau 2 kilo. Dia jual sama tetangganya, yuk aku pengen jaluk berasmu. Ya kan, ini aku jual sama jenengan, boleh? Boleh, beli silahkan. Tapi dibeli dengan harga yang normal, mentang-mentang hewan kurban, belinya 1 kantong 50.000. Gue jenenge duduk tuku, golek diskonan gratisan, dia itu butuh beras. Antum beli dengan harga yang pantas lah. Boleh? Boleh. Tapi ingat, yang fakir miskin. Jangan kita yang berkurban dapat 1/3, kemudian apa? Kita jual. Gue niat kurban atau niat dagang? Ya kan? Kita dapat hanya 1/3, iya. Tapi jangan sampai kita manfaatkan itu. Apalagi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ketika kita sudah jadi panitia, Masya Allah, ada orang yang sudah terdata, ngomongnya datang, saya tidak terdata. Aku wong kene. Tapi kok nggak ada datanya? Ternyata apa? Di Nurul Fuad dapat, Al Mabrur dapat, Nurul Iman dapat, Nurul Yakin dapat. Nggak sampai di situ, Pak. Kadua dia sekalian. Masya Allah, ada seperti itu? Ada. Banyak. Maka kalimatnya kita sampaikan. Kalimatnya, ya bunayya ini arafil manam anni adbauka kolang durmadatara. Wahai anakku, sesungguhnya Abi tadi malam itu bermimpi. Abi itu nyembelih kamu. Ayat ini turun, disampaikan langsung, bahwasanya ketika para ulama menyampaikan itu dari 8 Zulhijjah. Tarwiyah. Ya, itu 8 Zulhijjah. Kemudian sampai Arafah. Makanya kan kalau kita pengen berpuasa mampu ya dari 8, 9. 10-nya apa? 10-nya pada subuh. Ya, nahan. Jangan makan lontong sayur dulu. Wah, main kuat sholat idku. Ya enggak gitu. Sholat Idul Fitri, enggak, jenengan batalin. Idul Adha, tahan dulu. Wah, gue nyebat gitu. Nanti dulu. Kita nih kadang-kadang Pak, Masya Allah, lah iso diakali, ngopora, gitu kan. Amal ibadah tuh jangan diakal-akalin. Maka kalimat anaknya, Masya Allah, ya abati fal matu marasatu juduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang menjadi perintah Allah kepadamu. Niscaya engkau akan mendapati menjadi hamba-hamba yang bersabar. Dari sini kita mendapati hal yang luar biasa, Bu. Didikan yang jaraknya jauh, jadi anak yang solih, dari seorang rahim ibu yang solih, penantian yang sangat panjang, cobaan yang sangat berat, wajar nggak dapat anak soleh? Wajar.
Terus kadang-kadang kita ngelihat hari ini, gimana Ustadz, bapak ibunya kayak gitu, kok anaknya soleh? Kita lihat ada ayat dalam Al-Quran, wa kana abuhuma solihah. Bisa jadi mungkin bapak ibunya nggak soleh sama solihah, tapi anaknya soleh dan solihah. Bisa jadi kakeknya dulu adalah orang yang soleh. Kita jangan suudon dulu Pak ketika mendapati anak itu. Bapaknya kok ngono kuwi, anaknya kok ngono kuwi, mboknya ngono kuwi, anaknya ngono kuwi. Ada sesuatu yang Allah berikan menjadi hal yang sangat luar biasa, itu apa? Doa dari kakek buyutnya, nenek buyutnya yang soleh dan soleh. Ya kan? Makanya kan Bapak Ibu sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya apa? Ada permintaan yang disampaikan Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Padahal umurnya masih belasan tahun, antara 11 atau 12 tahun. Ngomong sama ayahnya apa? Wih, Masya Allah, ya. Kalau anak sekarang itu beda. Minta aerok gedor pintu, minta enmek bakar pawon, bakar dapur. Akhirnya dapat dapur NBT, gitu kan. Makanya kan Bapak Ibu sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya permintaan yang pertama apa? Usdudni, wahai ayahku, ikatlah aku dengan ikatan yang sangat kuat. Kenapa? Nanti ketika aku tidak diikat dengan ikatan yang kuat, sementara ketika aku disembelih, aku gerak-gerak, aku takut Allah nggak ridho. Ada nggak anak kecil ngomong kayak gitu Pak sekarang Pak? Nggak ada. Bi minta duit, Bi beli diamond, beli koin FF dan lain sebagainya. Jadi beli es teh 3.000, es teh jumbo. Mintanya kan kayak gitu. Ya kan? Masya Allah. Makanya kalau hari ini kita menyembelih hewan itu, kita juga harus paham. Ada yang diikat, ada yang digendong. Ya kan? Sapinya juga kita juga harus paham, Pak. Ya, makanya kan Bapak Ibu sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak jualan sapi, Pak. Jangan tanya saya, "Ustaz jualan sapi?" Enggak. Ya. Saya takut dipaido wong, dielek-elek wong. Sekarang kan banyak ustaz dagang sapi, dagang kambing. Tapi saya sampaikan sama jenengan, saya enggak menjelek-jelekkan tuh guru kita semuanya. Tapi ingat, kalau kata orang Jawa, ono rego ono rupo. Ada uang, ada barang. Jangan hanya percaya lewat foto dan video. Kenapa? Kadang-kadang itu menipu. Datang cek. Sekarang gampang kok ngedit pakai AI. Jualan madu di sampingnya Zulkifli Hasan bisa. Megang madu sampingnya sopo? Sampingnya Gibran bisa, ya kan? Jualan madu sampingnya Muhammad Salman bisa. Bisa semuanya, Bu. Ya kan? Dengan mudahnya. Foto digedein, dikirim ke konsumen, ternyata ketika datang jelek, kecil, bisa. Apa yang nggak bisa sekarang itu, Pak? Ngeri, Pak. Makanya kan Bapak Ibu sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab yang pertama diikat. Yang kedua, akhirnya apa? Yang kedua, suruh untuk menajamkan pisaunya. Ini adab ketika hari ini kita pengen menyembelih hewan. Makanya kan Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Saya ulangi kembali dengan apa yang saya sampaikan tadi siang. Di surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dimauha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima dari sembelihan hewan kita itu luhumuha wala dimauha, daging-dagingnya, darah-darahnya itu bukan karena itu. Walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tapi yang Allah terima itu ketakwaan kita. Jadi wasilah takwa itu apa? Berkurban. Ya. Amal ibadah itu semua wasilah takwa, Pak. Salah satu di antaranya apa? Berkurban. Mungkin jenengan ada yang bertanya, "Ustadz, mana yang lebih afdol? Sapi, kolektif, apa kambing?" Saya nggak bisa jawab, Pak. Kenapa? Karena ada yang punya kambing, ya kambing lah. Ada yang punya sapi, ya sapi lah. Ada yang punya unta, ya unta lah. Emang di Indonesia pakai unta? Itu aja sekarang ketika hari ini kita pengen mengamalkan tuh lihat. Fikih wakilnya seperti apa, kontemporer seperti apa, para ulama menyampaikan seperti apa. Ingat, amal ibadah itu tidak mengikuti hawa nafsu. Sehingga akhirnya apa? Ketika kita melihat hari ini, mampunya sapi yang monggo, mampunya kambing yang monggo, mau mengatasnamakan seluruh umat Islam pun boleh. Ya kan? Tapi jangan diakalin, saat saya punya 100 ekor ayam, boleh nggak saya kurbankan? Nggak usah, Pak, jenengan potong buat panitia kurban aja. Ya, kenapa? Karena berbeda. Ya, walaupun jumlah dagingnya mungkin lebih banyak, Pak, 100 ekor itu.
Lebih banyak. Kenapa? Karena kalau kambing itu paling berapa sih dagingnya? Paling 7 kilo, 8 kilo. Sisanya apa? Kikil, brodot, dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang panitia kurban itu paling ngindari namanya jadi panitia bagian brodot. Ya kan? Makanya akhirnya apa? Ditajemin. Ya, agar apa? Tidak menyakiti hewan. Kemudian akhirnya apa? Yang terakhir, jangan melihat mataku. Maka kalimatnya kalau hari ini kita pengen menyembelih hewan, walaupun semua kambing yang datang, sapi yang datang ke masjid ini pengen disembelih, adab kita juga dalam menyembelih, hewannya itu nggak boleh ngelihat ketika hewan ini disembelih. Ya, ada adabnya, pakai sutroh. Ya, pakai penutup. Jangan kita sembelih, kita ngelihat tuh, temenmu nih, ayo, nggak gitu Pak. Akhirnya apa? Takutnya sapinya stres, ujung-ujungnya harusnya disembelih jam 9, maghrib tuh baru selesai ditangkap warga. Banyak kan seperti itu? Ya kan? Kenapa? Stres ngeliat kambingnya, tarik, cepot, patah itu. Akhirnya apa? Putus itu kan talinya. Kabur dia kemana-mana. Udah panitianya amatir, ya kan? Panitia kita ketika kurban itu kan rata-rata amatir Pak, bukan tukang janggal loh. Sapi 2 itu Pak, sehari itu. Ya kan? Sehari itu. Masya Allah, dari motongnya, dari ngulitinnya, dari astagfirullahaladzim, semuanya itu luar biasa. Ya makanya kan Bapak Ibu sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Ketika seorang Nabi Ismail alaihissalatu wassalam meminta untuk tidak melihat matanya, maka ketika ingin disembelih diganti oleh malaikat Jibril dengan seekor domba. Maka hadiahnya seekor domba. Inilah yang menjadikan kita paham hari ini Bapak Ibu sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang salah dalam ketika kita mengamalkan amal ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Justru kita harus banyak mengevaluasi amal ibadah kita. Sudahkah sholat saya itu benar? Sudahkah wudhu saya itu benar? Kita mungkin sudah berkurban tiap tahun, tapi pertanyaannya, sudahkah kita menjaga niat kita dalam berkurban? Dari tahun lalu sampai tahun sekarang. Ya, kita evaluasi amal ibadah kita. Kenapa? Semua amal ibadah tergantung dengan niatnya. Niat itu tergantung dengan ikhlasnya. Ikhlas itu terbagi menjadi 3. Sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Yang paling berat yang mana? Yang ketiga. Ya kan? Kenapa? Hati-hati. Kadang-kadang kita hari ini jamaskan rahimani Allah wa yakum, bisa proses yang pertama, yang kedua kita lewati insya Allah. Tapi ketiga kadang-kadang lewat. Makanya apa? Ikhlas itu kan amal ibadah hati. Maka kalau hari ini kita pengen mengamalkan amal ibadah, kita juga harus paham. Ada yang bentuknya jahar, ada yang bentuknya sir. Apa yang dijadikan syiar, apa yang memang harus disembunyikan. Sholat tahajud disembunyikan apa dijaharkan? Sembunyikan. Kurban syiar, jahar dia, taruh pajang panjang gitu, banner itu kan, 2x12, panjang tuh Pak, bannernya, ya kan, saya minta 2 menit nih. Kemudian akhirnya apa? Dibuat namanya dan lain sebagainya, untuk memotivasi, haji, mentang-mentang di situ haji, jenengan nggak haji pun jenengan nggak mau kolektif gitu, ya. Ustadz yang kurban yang sudah haji, saya belum haji. Jenengan kok malah ngenteni sing kudu haji ki piye? Wong haji aja harus nunggu 50 tahun kok. Nunggu haji dulu, mati dhisik, Pak. Ya kan? Makanya kan Bapak Ibu sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang banyak yang harus kita pelajari dari kisahnya Nabi Ibrahim. Tapi minimal yang sedikit ini insya Allah bisa memotivasi amal ibadah kita. Ayo kita nabung mulai dari sekarang, Bu, Pak. Mungkin nabungnya 50.000 bisa dapat 1 ekor kambing. Nabungnya 100.000 juga bisa kolektif sapi. Nabungnya 1 juta, insya Allah di hari H bisa beli 1 ekor sapi. Insya Allah. Karena memang bagaimanapun juga ini syiar Islam yang luar biasa. Kita kembalikan kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan Nabi Ibrahim kepada kita, agar ketika kita mengamalkan amal ibadah itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena sudah masuk empun manjing, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Ya, tadi sudah dibagikan kupon, mohon bersabar, kita ngaji bukan karena kupon, ya kan? Nanti habis sholat dibagikan, wallahu a'lam. Ya, baik. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat.
Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.